Assalamualaikum pagi, semoga dapat kebahagiaan di hari ini sehingga bisa bersyukur. Jadi tema hari ini ingin membahas tentang fenomena anak remaja sekarang ya. Di antaranya anak cowok terutama ini kebanyakan, tapi tidak menutup kemungkinan cewek-cewek juga. Untuk anak-anakku SMA Ma'arif khususnya dan di luar itu pada umumnya, yang fenomena yang lagi tren ya di kalangan anak-anak muda sekarang itu judi online itu ya. Saya belum memahami betul ya tentang cara mainnya, tapi banyak orang sudah mengklaim itu judi karena gambling, karena taruhan di dalamnya. Dan fakta membuktikan banyak kekacauan yang diakibatkan dengan menjadi member di perjudian itu. Ya namanya judi dari dulu ya, kata Bung Roma seperti itu ya. Menang di awal-awal, tapi ya faktanya ya kalah. Mana ada orang judi yang menang? Itu tidak ada, kecuali orang dalam ya. Ya itu nih, apa itu namanya, ya apa istilahnya di judi, bandarnya kecuali bandar. Jadi pakai logika, coba ya, pakai logika. Yang menang itu pasti bandar. Kenapa? Dia yang membuat website, server, pemegang kendali. Secara logika dia punya perusahaan itu membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit untuk membiayai pegawai-pegawai, membiayai biaya servernya, biaya sistemnya. Jadi itu butuh biaya. Nah untuk biaya itu pasti dari uangmu, dan pastinya dia selain untuk membiayai, dia ingin punya untung, dan untungnya juga tidak sedikit. Nah jadi yang menang itu, satu-satunya yang menang itu hanya bandar. Tidak ada peserta yang menang itu. Kalaupun peserta menang itu, kalau di rata-rata nanti ya itu kalah ketemunya. Jadi antara modal dengan pendapatan itu ya minus, itu sudah pasti kalau di rata-rata. Mungkin menang di beberapa hari pertama, kemudian selanjutnya kalau kamu lanjutkan pasti kalah kalau di rata-rata, di total semua. Karena pemegang server, pemegang kendali, di mana dia mengatur seenak jidatnya untuk dia yang selalu untung ya. Pasti kita ketagihan karena kita diberi kesempatan menang dengan modal minim, tapi kita dapat banyak. Tapi itu yang membuat kita ketagihan terus ya. Tapi seterusnya kalau di rata-rata betul ya itu kalah. Dan efeknya yang luar biasa itu moral, karena merasa rugi akhirnya orang gelap mata, kemudian akhirnya melakukan hal-hal kriminal seperti mencuri ya. Dimulai dari orang-orang terdekat seperti keluarga, barang milik orang tua, barang milik saudara. Kemudian kalau memang gelap mata dilanjutkan ya sudah menganggap mencuri itu hal yang biasa, kriminal itu hal yang biasa, akan tertantang untuk yang lebih besar, untuk memuaskan nafsunya. Ya sudahi mumpung belum ya. Memang alih-alih anak muda itu ingin punya pendapatan, ternyata hasilnya ya sudah banyak loh orang yang memberitahu bahwa itu judi. Tapi selain memang darah muda ingin mencoba hal yang baru ya, akhirnya juga mereka itu kadang sudah meremehkan
pesan-pesan positif yang disampaikan oleh guru, oleh ustadz dan sebagainya akhirnya diabaikan. Hati-hati ya, efeknya bukan hanya kepadamu tapi orang-orang terdekatmu yang sudah banyak mendoakan dan menyayangimu, ternyata kamu balas dengan air tuba, air susu mereka. Jadi banyak ya, sampai ada yang pengen deposit agak mau akhirnya minta uang orang tua dan orang tua tidak memberi, akhirnya dibunuh orang tuanya. Itu berita-berita di televisi itu ya. Jadi efek kriminalnya bukan hanya pencurian, bahkan sampai pembunuhan. Hati-hati dengan anak muda yang suka slot ya, sudahi ya. Ini tema hari ini ya. Jadi sering ya, tidak menutup kemungkinan pelajar itu melakukan itu. Kadang santri aja melakukan itu, apalagi sekedar pelajar. Ini PR kita bersama, para praktisi, para pemerhati bangsa, para praktisi pendidikan dan pemerhati bangsa. Ayo kita perangi perjudian offline dan online. Kita bantu pemerintah, kita bantu kepolisian. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat video kali ini.